Salam Garuda, satu Indonesia tetap NKRI. Langsung aja lanjut, kita ingin membicarakan tentang berbisnis. Jadi banyak sekali, bahkan sekarang sejak katakanlah 7 bulan pandemi ini semakin banyak saja orang yang melakukan bisnis. Baik itu bisnis secara dilakukan skalanya di rumah ataupun bisnis sudah mulai, ya banyak hal lah. Ini juga didukung dengan banyaknya marketplace yang menyediakan banyak sekali kemudahan, dari mulai cari barang, dari mulai cari melakukan merchandising, jadi display produk, menentukan harga, terus melakukan riset komparasi dengan produk serupa, sampai dengan bahkan sistem pembayaran itu semuanya terstruktur. Banyak sekali, you just name it, dan itu mempermudah semua orang sepertinya untuk melakukan bisnis. Saya cukup 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 mengamati lah. Banyak teman saya yang bilang gini, jadi saya itu setelah nanti SMA, kuliah, setelah kuliah saya pengen bekerja di kantor sebagai pegawai sekian puluh tahun, 10 tahun. Nanti kalau usia saya sudah menjelang pensiun, saya ingin menjadi seorang pengusaha, punya usaha sendiri. Lancar ya kalau gitu ya. Ya amin, diaminin saja. Karena semua orang memandang bahwa setelah kita kerja jadi profesional di sebuah kantor, lalu kita ngumpulin uang, terus kita berbisnis, melakukan menjadi pengusaha, itu sepertinya kelihatannya emang idaman banget ya. Karena apa? Kebanyakan sih dari teman-teman saya ini bilang, ya kalau saya jadi pegawai, saya terikat waktu. Seminggu 5 hari, sehari katakanlah minimal 8-9 jam, meaning 40-45 jam udah terkuras untuk menjadi seorang pegawai yang banyak sekali ikatan. Sementara kalau jadi seorang pengusaha atau businessman, sepertinya lebih fleksibel. Itu kebanyakan alasan dari teman-teman saya. Pertanyaannya, apakah memang seenak itu? Bisa ya, bisa tidak. Tetapi prinsipnya adalah, jika Anda sudah punya cita-cita atau menentukan diri atau berkeinginan berbisnis itu, tidak semudah, tidak seindah yang di buku. Mungkin 1 dibandingkan 100 atau 1000 yang benar-benar bisa sukses. Amin. Nah, katakanlah kadang-kadang orang yang terlihat sukses juga di depannya, Anda kan nggak paham bahwa di belakangnya itu dia tuh berdarah-darah mendealing dengan situasi yang banyak sekali. Sekarang pandemi, saya ngalamin sendiri nih. Saya sempat berpikir gini, ini pikiran desperate ya. Jadi andai kata saya masih kerja di sebuah perusahaan, dapat gaji otomatis setiap tanggal 25 atau tanggal 1 di awal bulan, pasti enak banget ya. Tapi yang saya harus lakukan adalah sebagai seorang pengusaha, ya harus mikirin, saya udah mulai punya pegawai. Saya kalau misalnya saya nggak sekarang terkurung dengan situasi saya nggak bisa keluar rumah melakukan aktivitas di sini, akhirnya omset nggak ada, tetapi kan expense atau biaya tetap ada. Nah, itu terasa amat sangat berat. Tetapi ya sudah, kalau sudah bertekad bulat untuk menjadi pengusaha, maka segala hal itu anggaplah sebagai risiko pengusaha. Ya insya Allah sih kalau niat kita benar, ya nanti pasti hasilnya juga benar, gitu kan? Banyak orang bilang dari seorang pegawai lalu menjadi pengusaha atau pebisnis itu sebutannya pindah kuadran. Saya nggak tahu sih, kuadran itu kan berarti terbagi 4 ya. Saya nggak tahu sebutannya apa. Intinya kalau dari seorang pegawai, pekerja yang digaji oleh sebuah perusahaan, tiba-tiba dia jadi seorang orang yang menggaji, itu artinya pindah kuadran. Dan banyak juga orang yang sepertinya show off tuh. Mungkin saya juga termasuk salah satu ya. Maka saya bisa jadi ini nih, lebih free. Freedom saya dapat, waktu saya banyak, terus saya bisa menentukan bisa bangun siang, bisa ngapain. Itu kan yang kelihatannya di depan gitu kan. Sebelum Anda pindah kuadran dari seorang pegawai menjadi pebisnis, ada 3 hal yang harus Anda cek sendiri nih. Yang pertama adalah cek diri Anda sendiri. Check yourself. Intinya gini, tidak semua orang cocok menjadi pebisnis.
Mungkin Anda bisa defense, enggak semua orang bisa cocok. Tidak semua orang bisa jadi pebisnis. Selain modal, uang, terus tekad, terus mental, terus ya banyak yang dibutuhkan. Jadi intinya lebih enak memang jadi pegawai yang dibayar otomatis. Beberapa orang juga mungkin akan dilahirkan dalam posisi itu. Nah, yang pertama tadi, check yourself. Nggak semua orang cocok jadi pebisnis. Ini amat sangat akan ditentukan tadi. Selain mental, kekuatan, ada juga skill, ada juga knowledge. Jadi nggak cukup cuman passion. Kalau semua orang ditanya, passion gue jadi pebisnis nih. Karena apa? Karena gue pengen freedom. Oke. Nanti setiap hari saya pengen ada di jalan-jalan sesuka hati saya nggak perlu laporan, saya nggak perlu meeting segala macam. Ya oke sih, tapi lagi-lagi saya bilang Anda harus jujur sama diri Anda sendiri. Cocokkah, akan kuatkah saya seandainya saya jadi pebisnis? Yang pertama. Yang kedua, jika Anda sudah punya ide bisnis, sebaiknya cek environment sekitar Anda. Baik itu kompetisi terhadap bisnis yang akan Anda jalani, terus life cycle, terus prospek. Ya Anda juga ini harus hitung. Anda harus banyak juga tanya sana tanya sini, mengadakan riset. Apakah bisnis yang akan saya jalani mempunyai prospek yang bagus, mempunyai long term potential gitu. Kalau enggak ya harus jujur, jangan buru-buru. Saran saya sih mungkin mulai bisa juga dicoba dengan bisnis yang gampang, yang resikonya itu lebih kecil. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir adalah bisnis itu tidak menutup kemungkinan Anda akan memiliki partner. Cek calon partner atau mitra Anda. Intinya adalah jangan cuma karena kedekatan dengan seseorang, ngerasa nyaman, ngerasa enak, maka Anda seketika bikin bisnis. Anda juga harus cek, andai kata nih, bisnis ini lagi down, apakah teman saya ini, mitra saya ini bisa tetap seiring sejalan dengan saya. Gonta-ganti partner dalam bisnis itu lumrah ya. Jadi jangan takut andai kata partner Anda tuh pas jalan udah udah ngerasa nggak nyaman, and then Anda nahan akhirnya yang rugi adalah bisnisnya. Biasanya nih, menurut pengalaman saya juga udah beberapa kali partner itu pisah, akhirnya partner gabung, padahal ini teman yang amat sangat baik. Jadi intinya biasanya nih orang akan setia atau akan jalan beriringan sebagai partner kita saat kita masih usaha bareng. Saya bilangnya gini, saat kita masih miskin gitu kan. Tetapi saat bisnis udah jalan, udah memberikan omset yang bagus, udah ada revenue yang rutin, disitulah mulai kelihatan sifat asli dari kita masing-masing. Padahal pengalaman saya waktu itu udah sempat bilang nih, kebanyakan bisnis itu pecah kongsi saat urusan dengan duit. Saya sama partner saya ini pun sudah bilang, nanti kalau kita suatu ketika udah punya duit, jangan sampai ribut ya. Ujung-ujungnya apa? Ya tetap ribut juga. Prinsipnya adalah apa? Uang itu tidak punya agama. Jadi jangan percaya bahwa kalau Anda miskin dan kaya itu akan situasinya tetap sama. Oke, jadi ada 3 ya. Check yourself, cek business environment, sama cek calon partner Anda. Nah, dari apa yang sudah dijabarkan, sudah siapkah Anda jadi pebisnis? Ya, Anda yang hanya bisa menjawab.